Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin ide jualan super cantik, cuma diaduk aja langsung jadi. Dan untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, kenyal, dijamin resepnya anti gagal. Cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Lanjut, masukkan 1 gelas penuh munjung atau 130 gram tepung sagu atau tepung tapioka. Masukkan 1 gelas tapi tidak penuh, sekitar seperti ini batasnya, atau 100 gram tepung terigu. Lanjut, masukkan 2/3 gelas untuk batasnya seperti ini, atau 150 gram gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh garam halus. Semua bahan keringnya kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan 2,5 gelas atau 600 ml santan. Untuk 1 gelasnya penuh seperti ini. Lanjut, di gelas keduanya juga penuh. Dan untuk setengah gelas batasnya seperti ini, jadi tidak penuh. Lanjut, semua bahannya kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk santannya saya gunakan santan segar dari 1 butir buah kelapa ukuran besar biar rasa kuenya makin enak. Dan untuk santannya, kalau teman-teman bikin buat jualan, sebaiknya dimasak hingga mendidih supaya kuenya awet nggak cepat basi. Setelah adonan tercampur rata, terakhir kita saring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan kita saring, selanjutnya kita bagi 3 adonan. Untuk adonan pertama kita masukkan warna hijau muda secukupnya. Kemudian kita tambahkan atau kita mix sedikit dengan pasta coklat. Di adonan kedua kita masukkan warna pink secukupnya. Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan hijau dan pinknya tercampur rata. Kelihatan teman-teman, hasil adonan hijaunya cantik ya, tidak terlalu ngejreng kalau kita tambahkan sedikit pasta coklat. Untuk adonan warna pinknya ini lebih sedikit dari adonan hijau dan putih ya. Oke, adonan berwarna udah tercampur rata. Lanjut, di adonan ketiga kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah, kita tambahkan 1/4 sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut, lalu kita campurkan ke adonan. Untuk penambahan warna putih ini opsional, kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Tujuan kita campurkan biar lapis putihnya cerah, nggak buram. Oke teman-teman, ketiga adonan udah ready, lanjut kita kukus ya. Sekarang kita siapkan cetakan. Oles cetakan dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata. Untuk cetakan yang saya pakai bentuk bunga seperti ini, dan cetakan yang digunakan nggak harus sama ya, jadi bebas aja sesuai selera. Lanjut kita lakukan hal yang sama, kita oles semua cetakan hingga selesai. Setelah semua cetakan kita oles semua, sekarang kita masukkan adonan yang pertama. Adonan yang berwarna pink kita aduk-aduk dulu ya, supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Untuk lapis pertamanya ini kita masukkan adonannya sekitar 1 sendok teh, atau kita isi aja bagian pinggir cetakan biar nanti hasilnya cantik. Oke, lakukan hal yang sama hingga selesai. Oke teman-teman, untuk lapis pinknya udah siap, hasilnya seperti ini. Langsung aja kita kukus ya. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Di tahap ini sebaiknya tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus untuk lapis pertama selama 3 menit, atau pastikan lapisannya ngeset atau mengeras. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar matangnya merata dan permukaan kuenya tidak bergelombang ya. Setelah 3 menit kita kukus, lapis pertama warna pinknya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis kedua, lapis putih. Untuk per lapisnya ini saya masukkan kurang lebih 1 sendok makan, atau di tahap ini untuk tebal tipis lapisannya sesuai selera. Nah ini kita masukkan per lapisnya pelan-pelan aja ya teman-teman, biar hasilnya bagus. Oke, kalau udah lapis putihnya kita isi semua, lanjut kita kukus kembali selama 4 menit. Setelah 4 menit kita kukus, lapis putih yang keduanya ini udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis ketiga, lapis warna pink ya. Untuk per lapisnya saya masukkan kurang lebih 1 sendok makan. Nah ini kita isi semua cetakan hingga selesai.
Untuk video ngukus per lapisnya ini tidak saya skip ya teman-teman, jadi lihat aja hingga selesai. Insya Allah kalau teman-teman coba resepnya pasti berhasil. Nah, lapis pinknya udah siap, lanjut kita kukus kembali selama 4 menit. Setelah 4 menit kita kukus, lapis pink ketiga udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis keempat, lapis putih. Untuk per lapisnya sama aja ya. Nah, kalau udah siap seperti ini, kita kukus kembali lapis putihnya selama 4 menit. Setelah 4 menit kita kukus, lapis putihnya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis kelima, warna hijau. Nah, ini kita masukkan juga kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian lanjut kita kukus kembali selama 4 menit. Setelah 4 menit lapis hijaunya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis terakhir warna hijau atau yang keenam. Untuk perlapisnya sama aja. Jadi untuk satu cetakan ini kita bikin sebanyak 6 lapis ya teman-teman. Nah, untuk adonan lapis yang terakhir ini biar matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit kita kukus, lapis cantiknya udah mateng. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu di suhu ruang hingga dingin, karena kalau masih panas-panas kita keluarkan dari cetakan, hasilnya masih lembek ya. Setelah kue lapisnya dingin, langsung aja kita keluarkan dari cetakan. Caranya mudah banget, cetakan kita tekan-tekan aja. Untuk hasilnya teman-teman kelihatan cantik banget, perpaduan warnanya menarik, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan. Lanjut kita lakukan hal yang sama, kita keluarkan semua kuenya dari cetakan hingga selesai. Oh ya teman-teman, untuk satu resep kue ini menghasilkan 13 piece, nah itu tergantung ukuran besar kecil cetakan yang kita pakai ya. Oke teman-teman semua, selamat mencoba resepnya, semoga suka dan bermanfaat. Setelah kuenya kita keluarkan dari cetakan, langsung aja kita cobain. Untuk tekstur kuenya ini lembut dan kenyal. Kelihatan teman-teman hasilnya cantik banget. Untuk satu kue ini bisa dijual di harga 4 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Sekarang kita cobain ya. Kelihatan perlapisnya ini mulus banget. Dijamin ya resepnya anti gagal dan rasanya dijamin enak banget. Yuk teman-teman cobain di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, lembut, legit, kenyal, manisnya pas, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis, sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.